Berurutan Allah tegaskan di surat Al-Maidah itu, "Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun, fa ulaika humudz zalimun, fa ulaika humul fasiqun." Naam. Mencakup padanya kufrun akbar dan kufrun asghar, tergantung bagaimana bentuk yang diterapkan. Naam. Ayat ini diterapkan berkaitan dengan hukumnya adalah kufrun akbar jika konsepnya adalah istibdal atau istihlal. Baik. Ibnu Abbas radhiyallahu an menafsirkan ayat ini kufrun duna kufrin. Baik. Kita lihat waqi' yang terjadi bagaimana penerapannya. Bahwasanya konsep yang dipahami oleh al-Khawarij tentang berhukum dengan selain hukum Allah, wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun, diterapkan oleh Khawarij pada siapa? Pada Ali radhiyallahu an. Sementara Ali radhiyallahu an berhukum dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Nah, hanya saja hulunya Khawarij, nah, ijtihadnya Ali radhiyallahu anhu dalam juz'iyat atau satuan permasalahan hukum, mereka hukumi dengan kekafiran. Maka Ibnu Abbas membantah mereka bahwasanya yang dimaksud adalah kufrun duna kufrin. Apakah penerapan penafsiran ini kemudian dimutlakkan dalam segala kondisi dan situasi? Jawabannya tidak. Karena mengkiaskan dengan permasalahan kasus Al-Khawarij dengan Ali radhiyallahu anhu jelas qiyas ma'al fariq, jelas berbeda. Naam, karena surahnya juga berbeda. Makanya konsep ayat ini, wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun, imma dia kafir akbar, kapan? Ketika konsepnya istibdalu syariat. Karena tidaklah tergambarkan seorang muslim itu mengganti secara total dan menyeluruh hukum syariat Allah Subhanahu wa taala. Karena masalahnya itu tasyri', membuat rancangan syariat di mana rancangan syariat itu nantilah yang ditetapkan. Itulah yang nanti diberlakukan dan ditetapkan. Adapun syariat Allah dipinggirkan. Nah, ini konsep istibdal. Dan konsep al-istibdal, para ulama memiliki dua pendapat padanya. Konsep al-istibdal. Yang pertama, hukumnya kafir. Man istabdala syar', na'am bil qawanin al-wad'iyyah, maka hukumnya kafir, kufrun akbar, termasuk syirik dalam permasalahan tasyri'. Allah tegaskan bahwasanya syariat, hak tasyri' itu murni, hanya milik Allah Subhanahu wa taala semata. Inil hukmu illa lillah. Tidak ada hukum kecuali hukum Allah. Kemudian Allah tegaskan bahwasanya itu termasuk dari perkara uluhiyah. Allah amara alla ta'budu illa iyyah. Nafi dan itsbat. Allah memerintahkan agar kalian jangan beribadah kecuali hanya kepadanya. Setelah Allah berbicara tentang tidak ada hukum, hukum syara' kecuali hukumnya Allah Subhanahu wa taala yang berhak menetapkan syariat. Nah, konsep istibdal ini hukumnya kufur akbar, dan ini tarjih dari mufti Saudi yang pertama, Al-Allamah Muhammad bin Ibrahim Alu Syekh. Naam, Syekh Saleh Alu Syekh. Naam, Syekh Abdul Aziz bin Baz, Syekh Al-Utsaimin, Syekh Shalih Al-Fauzan, Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad. Naam. Semuanya menghukumi konsep bentuk ini kufur akbar. Allah tegaskan bahwasanya siapa yang berhukum dengan selain hukum yang Allah turunkan, dia taghut. Allah berfirman di surat An-Nisa ayat yang ke-60, yuriduna an yatahakamu ila taghut. Alam tara ilal ladzina yaz'umuna annahum amanu bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Tidakkah kamu lihat kepada mereka yang menyangka bahwa mereka beriman kepada apa yang telah diturunkan kepadamu, yaitu Al-Qur'an, dan mereka menyangka mereka telah beriman kepada apa yang diturunkan kepada nabi-nabi sebelummu. Yuriduna an yatahakamu ila taghut. Mereka ingin bertahakum kepada taghut. Wa qad umiru an yakfuru bi, sementara sungguh mereka telah diperintahkan untuk kufur. Naam. Bagaimana konsep tahakum? Konsep tahakum dijelaskan oleh para ulama. Konsep tahakum adalah menjadikan, merujuk kepada seorang hakim di mana diketahui bahwa hakim tersebut berpijak dalam membangun hukumnya di atas selain syariat Allah Subhanahu wa taala. Namanya tahakum, berbeda dengan musyarri'. Kalau musyarri' yang bikin rancangan undang-undangnya, tim legislatifnya, badan legislatif yang buat rancangan undang-undang kemudian diterapkan, yang buat aturan di konstitusi untuk diterapkan. Ini musyarri'.
Al-mutahakim beda lagi. At-tahakum bentuknya di sini mereka yang merujuk kepada seorang hakim yang diketahui bahwasanya seorang hakim tersebut tidak akan memutuskan hukum-hukumnya kecuali berdasarkan bersumber, berpijak dari hukum selain syariat Allah Subhanahu wa taala. Yuriduna an yatahakamu ila taghut. Dan hakim yang berhukum dengan selain syariat Allah dinamakan taghut. Al-mutahakim ila taghut, hakikatnya mereka juga taghut. Naam. Sudah tahu hakim ini hanya akan berpijak, berdasar, bersumber pada selain syariat Allah, dia pilih hakim tersebut untuk menetapkan hukumnya, maka dia taghut. Kemudian firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Maidah, "Afa hukmal jahiliyati yabghun?" Apakah hukum jahiliyah yang mereka inginkan? "Wa man ahsanu minallahi hukman liqaumi yuqinun." Dan siapa yang lebih baik hukumnya dibandingkan Allah bagi orang-orang yang yakin. Wa maruya anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bihi. Disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang disahihkan oleh sebagian ulama, tidaklah beriman salah seorang di antara kalian sampai hawa nafsunya itu mengikuti segala apa yang aku datang dengannya, yaitu syariat. Dinafikan keimanan ini bisa dinafikan secara total dan bisa dinafikan secara kamal, kesempurnaannya, tergantung mukhalafah, penyelisihan yang dilakukan. Fala yatimmu imanul abdi illa idza amana billah. Tidak sempurna keimanan seorang hamba kecuali apabila dia beriman kepada Allah, wa radiya hukmahu fil qalili wal katsir. Dan dia juga ridha terhadap hukum-hukumnya baik sedikit maupun banyak. Wa tahakama ila syariatihi wahdahu fi kulli sya'nin min syu'unihi. Dan dia harus merujuk, mengambil hukum kepada syariatnya